Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Baik, selamat malam, Cila. Iya, selamat malam, Kak. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Munadia Effendi dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2022. Jadi, saat ini saya sedang melakukan wawancara untuk menggali lebih dalam mengenai penelitian yang nanti akan saya ambil. Kebetulan Cila ini merupakan salah satu orang yang masuk ke dalam kriteria yang saya butuhkan. Sebelumnya, bagaimana kabar Cila hari ini? Kalau kabar hari ini alhamdulillah baik ya, Kak. Pokoknya dari tadi pagi sampai hari ini juga alhamdulillah baik-baik aja. Baik, mungkin boleh ya diperkenalkan terlebih dahulu identitasnya Cila. Oh iya, perkenalkan saya Cila Mufida. Saya mahasiswi Universitas Hasanuddin dan sekarang juga lagi mengampu kuliah di angkatan 2021. Oke, baik. Sebelumnya saya meminta izin kepada Cila untuk meluangkan waktunya kurang lebih sekitar 20 menit ke depan untuk melakukan proses wawancara. Apakah Cila bersedia? Iya, saya bersedia, Kak. Baik, saya juga memohon izin untuk melakukan rekaman suara. Apakah Cila bersedia dan tidak keberatan? Iya, saya tidak keberatan akan hal itu, Kak. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke proses wawancaranya, apakah ada yang ingin Cila tanyakan? Ini wawancaranya 20 menit ke depan ya, Kak? Iya. Oh iya. Itu aja sih, Kak, mengenai waktu. Baik. Bisa kita mulai ya wawancaranya. Menurut Cila sendiri, apa sih itu impulsive buying? Impulsive buying ya, Kak. Kalau menurut saya nih, impulsive buying itu sendiri kebiasaan seseorang mungkin membeli barang tanpa memikirkan manfaatnya gitu. Terus misalkan nih saya membeli barang, contohnya saya nih, Kak, saya membeli barang itu mungkin cuman karena lucu doang atau cantik. Biasanya saya membeli barang tanpa tahu manfaatnya ini buat saya beli ini tuh apa gitu. Apakah mungkin bisa ditaruh buat ini, buat hal itu. Lebih baiknya kita membeli barang tuh ditahu dulu tuh manfaatnya apa. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih banyak membeli barang tanpa memikirkan manfaatnya tuh seperti apa gitu. Nah, baik. Jadi dari penjelasan Cila tadi, Cila ini merasa bahwa sudah berada di dalam zona impulsive buying ya? Iya, betul, Kak. Baik. Seberapa sering sih Cila berbelanja baik secara online maupun offline? Kalau secara langsung itu mungkin jarang ya, Kak, karena saya juga mahasiswa. Terus saya juga mempunyai kesibukan lain di antara organisasi, dan biasanya juga ada beberapa hal-hal yang perlu saya lakukan. Jadi untuk membeli secara langsung itu biasanya jarang. Tapi kalau membeli secara online itu saya bisa dalam seminggu itu bisa sampai 6 atau 7 paket yang datang ke kos. Kan saya anak kos ya, Kak. Biasanya teman-teman saya itu lagi negur lagi, "Cil, paket lo nih datang. Cil, paket lo nih," gitu. Jadi biasanya kayak mereka tuh nasihatin hemat-hemat gitu. Padahal udah bisa gitu. Kenapa sih Cila lebih senang berbelanja secara offline daripada online? Kenapa saya lebih senang? Karena yang pertama itu praktis, Kak. Itu menghemat waktu banget buat saya yang padat di luar kampus. Itu sangat membantu saya dalam untuk membeli, misalkan kalau ada yang saya suka, tapi saya suka nih di toko ini, tapi store-nya udah ada di aplikasi online. Jadi buat apa gitu kita ke store-nya secara langsung padahal udah udah ada di aplikasi online. Jadi biasanya saya membeli kayak begitu di aplikasi online-nya aja gitu, Kak. Baik. Sejak kapan sih Cila mulai melakukan belanja secara online ini? Kalau sejak kapan itu mungkin SMA. Iya, itu SMA saya mulai belajar untuk membeli secara online, dan itu pun saya diajarkan juga. Jadi untuk belanja secara online itu saya diajar
untuk membeli secara online. Baik, kalau bisa mungkin bisa diceritakan siapa sih orang yang pertama kali ajar Cila untuk berbelanja online dan bagaimana reaksi Cila pertama kali nih pintar melakukan belanja secara online? Kalau siapa pertama ajar itu mungkin dari teman-teman saya sendiri ya, karena semisal kalau mereka pergi sekolah, terus ada yang baru dari pakaiannya mungkin atau tasnya atau fashionnya, itu biasa saya nanya gitu, ini kamu beli ini dari mana sih, bagus banget gitu. Terus mereka bilang ini cuman di aplikasi ini kok, kamu bisa download aja terus check out, terus udah deh langsung nanti kedepannya langsung datang. Terus mereka udah ajarin gimana caranya gitu, saya juga mau. Jadi mereka ajar, lama-kelamaan wah saya terbiasa banget gitu. Baik, apa sih yang membuat Cila senang dalam berbelanja? Apa yang membuat saya senang ya kak? Yang membuat saya senang itu kepuasannya dan juga rasa senang yang saya dapatkan ketika saya mendapatkan apa yang saya mau beli gitu. Semisal saya suka banget, walaupun saya nggak tahu ya apa, misalkan baju, misalnya baju tuh banyak banget, baju di lemari saya itu lumayan banyak kak. Baju di lemari saya itu lumayan banyak. Terus semisal lagi ada baju yang cantik aja saya lihat, bagus aja gitu. Jadi saya beli itu ketika paketnya datang, rasa kesenangan yang saya dapatkan itu saya senang pakainya, saya senang kayak memamerkan ke teman-teman saya, baju saya baru nih loh gitu. Itu sih kak rasa kepuasan yang ada dalam ketika saya membeli hal produk tersebut, itu membuat saya merasa senang gitu. Baik. Apakah Cila membeli sesuatu itu karena melihat promo atau iklan-iklan tertentu? Promo atau iklan-iklan tertentu ya, itu jadi dua hal yang sama ya menurut saya, karena saya juga biasanya membeli hal tersebut itu dari promo-promo, atau biasa juga ada orang-orang sekarang, kalangan sekarang bilang itu diskon aplikasi ya, diskon aplikasi. Terus nah udah itu kita bukan nih, wah ternyata beneran diskon, turunnya besar-besaran banget, jadi udah deh kita check out. Terus juga kalau dari promo apa tadi kak, bisa dulu lagi? Promo iklan misalnya. Promo iklan ya. Kalau promo iklan itu iya, saya juga biasanya kalau cuma lihat iklan doang ya, biasanya kan kalau kita swipe up atau live TikTok itu biasa ada, wah ini lagi diskon nih, cek keranjang kuningnya. Ya udah saya biasanya, wah bagus nih kayaknya promo banget nih pada saat live, ya udah kita beli deh, kita check out. Cila sendiri lebih senangnya berbelanja di mana? Di platform apa? Platform ya kak. Kalau platform itu dulu waktu awal-awal itu saya lebih senang tuh di belanja di platform aplikasi Shopee ya, Shopee. Karena semua yang saya butuhkan, misalkan kayak apa ya, buku atau skincare atau baju dan segala macam itu, kalau saya cari udah ada langsung gitu. Dan ya lumayan menarik mata saya, karena hal-hal yang ditampilkan oleh akun tersebut, aplikasi Shopee tersebut itu membuat saya ingin membelinya gitu. Dan kemudian baru akhir-akhir ini saya beralih ke platform TikTok Shop, karena TikTok udah mengeluarkan aplikasi untuk berbelanja online juga, namanya TikTok Shop itu kak. Jadi saya mulai berbelanja di situ. Kenapa saya mulai berbelanja di situ? Karena ternyata diskon yang diberikan oleh TikTok Shop itu lebih menggiurkan daripada aplikasi sebelumnya yang saya pakai gitu kak. Baik. Apakah Cila juga diperkenalkan oleh orang lain ini TikTok Shop atau tahu sendiri? Kalau ini saya juga diperkenalkan sih kak. Iya, saya juga bukan, maksudnya aplikasi TikToknya tuh saya tahu sendiri, tapi kan di bawah TikTok itu kan ada namanya itu ya kak, TikTok Shop ya. Nah tiba-tiba teman saya TikTok udah mengeluarkan untuk belanja online gitu. Yang mana, di mana nih? Terus mereka udah yang ini nih di sini. Terus karena kan saya udah nggak minta cara diajarinnya bagaimana, karena kan udah dari aplikasi sebelumnya gitu. Itu doang sih kak. Bisakah Cila menceritakan
salah satu nih pengalaman Cila dalam melakukan pembelian impulsif yang pernah dialami. Bisa diulangi Kak? Bisakah Cila menceritakan pengalaman dalam pembelian impulsif yang pernah dialami? Pengalaman saya dalam berbelanja itu ya. Oke, kalau mau menceritakan itu misalkan ya Kak ya, misalkan dalam 1 minggu kan 7 hari. Nah dalam itu semisal kan itu tadi yang saya bilang dalam 1 minggu itu 7 hari ya Kak. Nah misalkan tuh kalau lagi saya scroll aplikasi TikTok, terus ada live yang menggiurkan berbelanja online, yaudah saya tertarik aja, terus saya check out deh. Nah biasanya lagi ke bawahnya lagi, wah ini bagus banget nih, ya udah saya check out lagi. Begitupun besoknya Kak. Jadi biasanya saya juga kebablasan biasanya Kak. Jadi dalam seminggu itu 7 atau sampai 6 paket lah yang datang ke kos gitu. Sampai teman-teman saya juga udah kewalahan sih nunggu saya. Baik. Apakah ada situasi tertentu yang membuat Cila lebih rentan terhadap pembelian impulsif ini? Situasi tertentu ya tentu ya Kak ya, karena semisal aplikasi TikTok itu memberikan diskon yang 22 nih, biasanya kan ada itu ya tanggal 2 bulan 2 mereka semua dari UMKM di TikTok itu memberikan diskon yang gede-gedean gitu. Jadi biasanya saya tunggu juga tuh situasi yang sama-sama tanggalnya gitu. Terus juga di situ juga kita dapat apa ya Kak? Di situ juga kita dapat promo ya, promo atau diskon yang lebih besar. Karena juga pada saat itu biasanya kan itu tanggal muda ya Kak, tanggal dikirimin uang sama orang tua. Jadi wah mumpung masih full nih tabungan, ya udah kita gaskan aja gitu. Baik. Bagaimana perasaan Cila sendiri, seperti emosi atau apakah Cila berbelanja ketika sedang mengalami emosi tertentu atau misalnya stres atau bahagia atau sedang mengalami apa? Bahagia itu pasti, karena semisal saya lagi free banget nih, saya lagi bahagia banget nih, check out atau itu pun juga ya kayak maksudnya dilihat dari tabungan kita juga gitu. Jadi semisal masih ada tabungannya masih mencukupi dan bahagia, yaudah saya check out aja. Terus tadi misalkan dalam saya sedih biasanya saya check out sih Kak, untuk menghibur itu. Ketika saya membeli barang atau produk dari aplikasi TikTok itu, saya mendapatkan kesenangan. Jadi semisal saya pada saat situasi saya sedih, saya check out saya check out terus, dan check out saya itu kayak semisal barang-barang lucu itu membuat saya senang gitu. Baik, apakah toko atau tempat belanja juga mempengaruhi keputusan Cila untuk melakukan pembelian impulsif? Iya, karena saya juga lihat, misalnya saya lihat rating. Nah, misalnya kalau ratingnya 4,9, berarti toko itu bagus, berarti barang-barang yang dikeluarkan atau produk yang dihasilkan dari toko itu diratingkan bagus gitu. Jadi itu menentukan sih Kak menurut saya. Baik. Apakah Cila memiliki kebiasaan tertentu terkait pembelian impulsif ini? Kebiasaan iya sih Kak, karena biasanya teman-teman saya juga itu tanya sama saya tuh orangnya boros. Jadi ketika apa yang mau saya beli itu saya tanpa memikirkan gitu, kedepannya nih nanti uangnya habis loh, cuman buat check out in doang gitu, buat barang-barang yang tidak bermanfaat. Perasaan Cila sendiri bagaimana sih ketika melakukan pembelian impulsif ini? Apakah ada rasa penyesalan atau malah perasaan puas, seperti itu apa? Kalau perasaan nggak ada sih ya Kak, karena saya merasa puas. Kenapa saya merasa puas? Karena saya dalam keadaan sadar untuk men-check out itu, saya dalam keadaan baik untuk bahagia atau senang itu. Saya merasa saya bisa nih untuk
belanja gitu. Jadi saya merasa senang. Nah, baik. Bagaimana perilaku pembelian impulsif Cila dapat mempengaruhi keuangan pribadi yang Cila miliki? Wah, itu berhubungan banget ya Kak. Semisal saya dikirimin uang, terus dorongan saya untuk berbelanja secara online itu di aplikasi TikTok itu pasti ada dorongan yang besar buat saya belanja apa-apa yang saya suka. Terus ketika uangnya udah menipis, saya udah kebingungan sendiri. Tapi saya menyadarkan diri juga kalau saya misal buat beberapa minggu ke depan ini kalau saya membeli hal-hal yang tidak saya butuhkan, otomatis ke depannya saya udah nggak bisa makan nih. Jadi saya biasanya kalau biasanya saya menjatahkan sih Kak untuk per minggu ini berapa, untuk per minggu ini berapa. Tapi lebih kebanyakan berbelanjanya daripada berbelanja buat kesenangan gitu. Baik, bagaimana reaksi keluarga Cila mengenai kebiasaan Cila dalam berbelanja impulsif ini? Kalau reaksi keluarga sih cukup dia cukup tahu gitu, maksudnya dia mengetahui bahwa memang saya kayak gini karena dari kecil itu saya lumayan manja sih Kak sama orang tua, karena apa-apa yang saya minta sama ayah atau ibu dia biasanya memang kasih gitu. Jadi karena mereka tahu saya boros, dia bukan memaklumi juga, tapi ya udah anaknya emang kayak gini gitu. Gitu sih Kak. Baik. Apakah Cila merasa ada perubahan dalam perilaku pembelian impulsif yang Cila lakukan seiring waktu? Apa tadi Kak, bisa diulang? Apakah Cila merasa adanya perubahan dalam perilaku pembelian impulsif yang Cila lakukan seiring berjalannya waktu? Kalau perubahan perilaku nggak ada sih ya Kak, kalau menurut saya ya. Karena ketika saya berbelanja itu perilaku yang saya tampilkan ya sama-sama aja gitu, nggak ada yang berubah. Gimana? Iya, nggak ada yang berubah sih Kak, gitu. Baik, apakah Cila apakah Cila pernah merasa bahwa perilaku impulsif buying pada diri Cila ini telah merugikan diri Cila sendiri dan mungkin orang-orang sekitar Cila, sehingga Cila berusaha untuk berhenti atau mungkin mengurangi? Kalau itu otomatis pernah ya Kak, saya pernah mengalaminya, tapi enggak yang udah nih, maksudnya stop gitu. Beberapa bulan atau beberapa hari lanjut lagi membeli secara ugal-ugalan lagi, secara besar-besaran lagi tanpa memikirkan, ya ampun ini tuh udah keterlaluan banget gitu. Saya pikiran-pikiran kayak gitu memang ada, tapi ndak yang menetap gitu, ndak yang stuck. Udah dong, ini nggak baik nih. Tapi ya berlanjut terus sih Kak gitu. Baik, kalau reaksi teman-teman Cila sendiri seperti apa? Seperti yang saya bilang tadi Kak, kalau reaksi teman-teman saya itu udah jenuh banget, udah istilahnya tuh mereka udah capek banget untuk nasehatin saya. Udah dong, ini udah keterlaluan banget nih, kamu beli hal yang nggak guna kayak gini. Tapi saya bilang sama mereka, kalau saya beli hal-hal yang kayak gitu, otomatis saya tuh merasa senang gitu. Jadi ketika mereka tahu apa alasannya, mereka udah maklumin aja saya untuk membeli hal-hal atau barang-barang tersebut gitu. Baik, apakah ada strategi atau upaya tertentu yang Cila lakukan untuk mengendalikan perilaku pembelian impulsif Cila? Mohon diulangi lagi Kak. Baik, apakah ada strategi atau upaya tertentu yang Cila lakukan untuk mengendalikan perilaku pembelian impulsif? Strategi tertentu, saya pernah Kak. Nah, saya pernah di mana saya nitip uang ke teman, dan itu jauh, maksudnya supaya kan percuma juga ya kalau saya nitip uangnya cuma di teman kos doang, saya bisa ambil lagi gitu. Jadi saya nitipnya ke teman yang ada di Muhammadiyah, jadi rumahnya agak di daerah kampus itu. Otomatis ketika saya
jaraknya jauh, saya agak lumayan susah untuk ngambil uang itu. Nah, tapi lama kelamaan saya juga udah nggak usah deh, makanya kamu nggak usah pegang uang saya, biar saya aja gitu yang pegang. Malahan kalau saya pegang, ya itu saya membeli secara banyak lagi gitu. Baik, seperti itu. Saya rasa proses wawancara kita sudah cukup sampai di sini. Oh iya Kak ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah Cila berikan. Iya Kak. Sebelumnya saya meminta izin kembali kepada Cila. Apabila ada informasi tambahan selanjutnya atau ingin saya tanyakan, apakah Cila bersedia? Iya, saya bersedia Kak. Baik, saya memohon maaf atas segala kekurangan dalam proses wawancara yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak.